punya saudara di FISIP, pengennya 3 fakultas itu, tapi karena orang tua saya bilang kita ini dari guru dan kalau bisa harus guru gitu. Jadi saya pertimbangkan dari beberapa jurusan yang ada, muncullah BK. BK itu pada awalnya saya nggak tahu BK ini apa, nggak tahu. Jadi setelah tanya-tanya BK ini apa, oh dia ini belajar tentang psikologi, dia ini begini, dia ini pokoknya hampir tentang kayak psikologi begitu. Jadi saya lebih memilih itu karena memang pada dasarnya saya sukanya psikologi. Terus pada saat itu saya masuk baru dua angkatan, jadi perkiraannya wah ini masih jurusan baru, berarti kedepannya lapangan kerjanya ini juga masih banyak. Dan saya masuk di sini, saya terangkat pertama itu yang mau itu juga yang ditanya atau alasannya saja saya Alasannya ya, berarti itu saja 3 itu saya rasa sudah cukup. maknanya profesionalis BK ini dalam konteks menjadi guru BK. Menurut profesionalisasi BK ini Memaknai profesionalisasi, iya. Kalau saya memaknainya, apa yang kita dapat di kampus itu pada dasarnya itu hanya garis kulitnya saja, kulitnya. Kadang kita berpikir begini, ketika kita terjun langsung di lapangan menjadi guru BK, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat teori-teori yang ada itu sudah tidak kalau saya memaknainya, yang pertama itu pada dasarnya apa yang kita pelajari di kampus itu hanya kurikulumnya saja, tidak terlalu mendalami, karena itu apa yang teori-teori yang diberikan di kampus itu kan pada dasarnya itu mungkin penelitian atau pendapat yang mungkin sudah lama punya. Sedangkan kita ini kan seiring berjalannya waktu muncul kebijakan baru, muncul era baru, muncul generasi baru yang ada yang mereka bilang kekinian. Ya, ada Gen Z, ada milenium, ada apa segala macam. Gitu. Jadi bagi saya kadang saya ketika memproses suatu masalah itu kadang tidak kalau kita memakai kriteria pengetahuan yang kita dapat di kampus, wah ini sudah ketinggalan zaman lah. Makanya sekarang itu BK itu harus macam ini. Ada satu contoh yang selalu dibawa-bawa oleh orang-orang minta maaf ini yang selalu dibawa-bawa oleh orang-orang yang merasa dari BK bahwa BK itu polisi sekolah. Itu yang dibawa-bawa terus ketika ada kegiatan, jangan nanti BK itu dianggap sebagai polisi sekolah. Itu terus yang dibilang-bilang. Guru-guru sekarang, guru-guru di sekolah, orang-orang warga pendidikan sekarang itu sudah paham bahwa BK itu bukan polisi sekolah. Anak-anak juga sudah dari awal kita sosialisasikan bukan bahwa BK itu bukan polisi sekolah. Dan pendekatan yang kita berikan itu sekarang
sekarang ini lebih kepada pembentukan karakter, pembentukan karakter, sikap, perilakunya mereka lewat apa segala macam. Kan contohnya kan sekarang guru sudah tidak bisa memukul, sudah tidak bisa menghukum dan lain sebagainya. Jadi hilangkanlah kata-kata bahwa guru BK itu jangan disangka sebagai polisi sekolah. Itu sudah ketinggalan. Itu tanda-tanda orang BK yang sudah ketinggalan informasi. Jadi sekarang ya, contoh saya guru BK, saya mengikuti perkembangan, saya ikut pelatihan pembelajaran mendalam sekarang, karena kan kita disuruh Bapak Menteri bahwa kita sekarang menganut pembelajaran mendalam, bagaimana PP perangkatnya kita segala macam itu sudah menganut ke pembelajaran mendalam, berbeda jauh dengan perangkat yang dulu. Jadi bukan lagi kita mau membahas BK itu sebagai polisi sekolah, tapi lebih ke mau apa yang tadi yang mau guru BK itu mau bikin di sekolah itu supaya meningkat dia punya dari segi masalah yang ada di sekolah bisa teratasi, bisa diperkecil, anak-anaknya juga menjadi memiliki karakter yang lebih baik dan lain-lain. Saya rasa harus memang reformasi, harus memang ada peningkatan kualitas dari warga bimbingan konseling, supaya jangan lagi kata-kata yang keluar itu hanya itu terus. Banyak kemarin ada yang ikut FASDA ini yang menjadi fasilitator daerah. Di situ masih membahas tentang guru BK jangan nanti disangka sebagai polisi sekolah. Itu sudah ketinggalan. Itu materi yang tempo doloe lah. Guru-guru warga sekolah sekarang sudah pintar, anak-anak sekarang sudah pintar. Hanya orang bodoh saja yang menyangka guru BK itu nanti ada kasus baru bisa bekerja. Itu hanya orang bodoh. Guru BK ada pendapat di dia cuma menunggu saja di dalam ruangan. Saya dari sekolah kecil, saya diri saya tidak mau menunggu. Apa yang bisa saya kerja, apa yang ditawarkan oleh kepala sekolah saya terima. Jika dapat kepercayaan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya dapat sekarang alhamdulillah dipercaya, saya naik jadi sekarang vokasi siswaan. Jadi apa ya? Kalau kita terlalu berputar di BK, bagaimana caranya kita meningkatkan dirinya kita dengan lebih tahu keadaan di luar, kita lebih tahu bagaimana bersosialisasi dengan warga pendidikan yang lain, kita lebih profesional di situ. Jadi itu dari saya. Intinya gini, setiap untuk meningkatkan profesionalisasi, setiap ada kegiatan BK kita ikut, ada pelatihan kita ikut, ada apa saja untuk yang berhubungan dengan BK kita ikut. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa di sekolah itu banyak juga kegiatan-kegiatan, banyak juga pekerjaan. Sambil kita bisa laksanakan BK, keBK-nya kita juga meningkatkan nilainya kita di sekolah itu, dan memang mungkin kita bisa menjadi pembina saya pembina OSIS, di sini, terus saya jadi wali kelas, terus saya pembina eskul juga. Saya kan ada bakat sedikit di sepak bola dan futsal, saya jadi pembina. Terus ada yang namanya satgas perhubungan, itu berkaitan, saya jadi ketua.
bisa saya serap dari situ. Jadi dengan saya dapat ilmu itu, saya bisa pergunakan di kebenaran saya. Kita masuk selanjutnya, apa prinsip pribadi yang paling berpengaruh cara Bapak menjalankan peran guru BK? Jadi orang yang bisa dipercaya. Itu prinsip pribadi saya. Ketika saya diberikan tugas, saya pengen memegang kepercayaan itu. Ketika saya sudah dipercaya, insya Allah kemudahan apa segala macam sampai peningkatan karir itu bisa kita dapat. Yang penting kita dipercaya orang. Cara kepercayaan menjadi orang bertanggung jawab. Macam di kepala sekolah atau kepala sekolah yang lalu, mereka itu selalu saya kasih contoh ya, saya suka pulang Pak, ada apa Pak, ada yang bisa dibantu, boleh ke ruangan, ada yang kita mau bicarakan. Nah, maksudnya dia cerita, maksudnya ini cerita bebas seperti curhat kepala sekolah kepada guru BK. Saya menerima curhatannya, ada begini, tapi saya memegang asas kerahasiaan, saya tidak mau sebar, itu cukup ke saya. Jadi ketika dia percaya saya, dia akan sering cerita ke saya. Jadi saya tahu arahnya ini kemana, arah perkembangan sekolah ini juga kemana, maunya ini kepala sekolah bagaimana sebenarnya. Jadi secara tidak langsung saya bisa kalau ada teman-teman saya bisa mungkin kita bagusnya begini, tapi itu kata-kata yang berasal dari saya. Itu saya tidak mau bilang bahwa ini dari curhatnya, mungkin kemauannya kepala sekolah, tapi bagaimana saya mengolah dinamika suasana keadaan itu supaya jangan ditahu bahwa ini sebenarnya kepala sekolah punya mau, tapi bagaimana saya pengen teman-teman kita begini bagusnya, kita begini. Nah, jadi ketika itu senanglah kepala sekolah. Jadi secara tidak langsung kita dipercaya. Oh, jadi Pak Zaki nanti karena komio yang tahu saya, begitu kan kata-kata itu. Karena komio yang tahu saya apa yang saya mau, komio jadi ini ketua ini, komio yang pegang jabatan ini, kan sendiri sudah itu karir itu. Jadi saya mulai dari nol, saya berusaha, akhirnya sekarang sudah jadi wakasek. Malahan saya sudah berapa kali ditawarkan mau menjadi kepala sekolah. Boleh jadi kepala sekolah ini. Malah saya pernah dipanggil jadi psikolog di Anutapura, di Samaritan. Cuma saya pikir itu kan harus sekolah lagi, harus ada izinnya, bukan praktek. Saya ini orangnya sudah pengennya lebih banyak jadi orang lapangan, karena urus ini urus itu tadi. Jadi pengennya jadi orang lapangan, sudah malas mau jadi orang yang mau belajar bikin laporan apa segala macam, sudah malas. Saya pengennya jadi orang lapangan, Langsung terjemah. iya, karena sudah sering tadi itu dikasih tugas-tugas, ikut ini, bawa siswa ini, ikut lomba, dampingi siswa ini, pokoknya kerja maunya bergerak. Kalau cuma duduk kerja laporan, kerja tesis, kerja apa, semua masih begitu. Kita lanjut lagi. Adakah sosok atau pengalaman tertentu yang sangat mempengaruhi perjalanannya karirnya Bapak hingga sebagai konselor di sekolah? Sosok yang berpengaruh, pengalaman. Sebenarnya sih orang tua kalau kita mau bicara sosok ya. Tapi kalau lebih ke pengalaman dalam bekerja, kalau teman-teman kerja sih saya enggak